Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tia Khairunisa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai materi dalam pembelajaran sejarah, khususnya sejarah Indonesia. Sebelum kita berlanjut kepada materi selanjutnya, kita perlu mengetahui dulu mengenai kompetensi inti dari pembelajaran bab ini, yang mana pertama, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya sesuai dengan metode kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran sejarah Indonesia ini, yang pertama, memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, menjelaskan konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang selanjutnya, menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Oke, untuk itu mari kita bahas materi yang akan kita sampaikan berikut ini. Baik, kita lanjutkan materi pertama. Dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan yang perlu kita pelajari pada materi konsep berpikir dalam sejarah. Yang pertama ada manusia dan kesadaran sejarah, di mana subpoin dari ini adalah ada hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan, di mana di sini dapat dilihat dari kehidupan manusia dalam dimensi waktu, perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai berpikir dengan perspektif sejarah. Bagaimana kita mengetahui konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, dan konsep periodisasi. Pada hakikatnya, kita akan mengetahui bahwa hakikat sejarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Mungkin kita sering mempelajari banyak tentang sejarah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana karakteristik atau hakikat dari sejarah itu sendiri. Sebelum kita membahas sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah, kita harus mengetahui apa pengertian sejarah. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Nah, mengapa pohon? Definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja dinasti ya pada masa lalu. Kata syajaratun kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Nah, adapun dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah. Yang kedua, dalam bahasa Inggris ya, sejarah disebut dengan history. Ya, kita sering banget ya history itu adalah salah satu pengertian dari sejarah. Dari mana kata history ini? History adalah berasal dari bahasa Yunani, yakni historia. Adapun dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis. Ya, semua definisi tersebut mempunyai makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau. Nah, hakikatnya sejarah itu adalah peristiwa pada masa
lampau atau kejadian, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, maka kita akan bahas hakikatnya ada dua. Ada sejarah sebagai peristiwa. Sartono Kartodinro menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Oke, di sini ada gambarnya. Itu adalah salah satu gambar tentang kejadian bagaimana di tahun 98 yaitu reformasi. Mungkin peristiwa lagi ada lagi ya ketika zaman Belanda ya menjajah Indonesia itu peristiwa. Kemudian zaman di mana adanya perubahan dari Orla ke Orba, yaitu juga salah satu sebagai sejarah atau peristiwa. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Baik itu pada masa kerajaan, pada masa praaksara mungkin ya, bahkan pada masa peradaban itu adalah salah satu sebagai sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Nah, ini berbeda dengan peristiwa. Kalau peristiwa adalah suatu kejadian yang mana terjadi di masa lampau dan masih belum jauh dari masa sekarang. Itu disebut sejarah sebagai peristiwa. Tapi kalau misalkan sejarah sebagai kisah, ini adalah sejarah atau merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Artinya, sejarah sebagai kisah ini adalah bagaimana suatu peristiwa di masa lalu itu direkonstruksikan, artinya dikembalikan, ya, dihasilkan kembali pada masa sekarang sehingga kita mengetahui, oh iya, ini kisah pada masa lalu. Nah, itu disebut sejarah sebagai kisah. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan manusia dalam sejarah. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada kedudukan manusia? Karena pada hakikatnya manusia adalah peran utama yang menjalankan sebuah sejarah. Maka di sini kedudukan manusia dalam sejarah yang pertama adanya sebagai objek sejarah. Apa objek sejarah? Yaitu manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, arti dari kedudukan manusia sebagai objek adalah sebuah di mana manusia itu salah satu peran ya, yang menjalankan sebuah peristiwa di masa lalu. Yang kedua, subjek sejarah. Nah, kedudukan manusia di sini adalah sebagai objek dan sebagai subjek. Artinya, manusia itu berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Contoh misalkan, adanya peninggalan-peninggalan kerajaan, peninggalan-peninggalan di masa lalu yang mana dikumpulkan dalam sebuah museum. Nah, itu adalah sebagai subjek sejarah. Tidak akan mungkin orang mengenal masa lalu ketika tidak ada sebuah peninggalan. Nah, itulah disebut mengapa kedudukan manusia itu disebut subjek sejarah. Selain itu, kita akan membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Berpikir dalam mempelajari sebuah sejarah, kita harus mampu menguasai bagaimana hakikat sejarah, bagaimana konsep-konsep dalam sejarah. Maka dalam poin ini kita akan membahas konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Bagaimana konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai ciri khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Artinya, sebuah sejarah itu bisa diteliti ketika ada sebuah penemuan. Nah, itu salah satunya. Tentu itu perlu dengan ruang dan waktu. Nah, kita akan bahas tentang konsep ruang. Nah, konsep ruang ini adalah sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Misalnya gini, sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Jika mempelajari sejarah,
perlu menggunakan konsep ruang. Kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Nah, berarti konsep ruang itu pertama ada tempat terjadinya suatu peristiwa dan adanya cakupan pembahasan. Contoh misalnya gini, kita dapat menganalisis penyebab perlawanan masyarakat Aceh jauh lebih lama dan lebih sulit dikalahkan oleh pemerintah kolonial Belanda daripada perlawanan di daerah lain. Nah, jika kita bandingkan, ternyata ada perbedaan pola pikir dan pola perilaku masyarakat Aceh dengan masyarakat daerah lainnya. Nah, ini salah satu konsep ruang, di mana sebuah tempat dan cakupan pembahasan itu terjadi dalam contoh tersebut. Nah, kita akan bahas tentang kajian sejarah berdasarkan ruang ya. Pertama, sejarah kota tadi ya, sejarah pedesaan juga ada, sejarah lokal ya, itu. Oke. Oke, kita lanjut masuk ke bagian konsep waktu. Tadi konsep ruang, sekarang konsep waktu. Kenapa konsep waktu? Karena sejarah itu akan terus berkaitan dengan waktu, sehingga kita harus mampu menganalisa sebuah pembelajaran dalam sejarah ini, terutama dalam waktu ya. Kenapa harus waktu? Karena sejarah itu terjadi dengan waktu yang lama gitu ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga perlu adanya peningkatan pengetahuan bagaimana kita menganalisis berdasarkan konsep waktu. Nah, konsep waktu ini ya dalam sejarah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menandai sebuah peristiwa bersifat unik ya, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Yang keempat, menandai kondisi suatu zaman. Nah, arti dari keempat ini bahwa konsep waktu ini kita bisa golongkan ke dalam 3 tipe, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dalam konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang maupun masa depan. Sebagai contoh, misalkan gini, pada masa lalu, saat proses pembentukan negara, pemerintahan Republik Indonesia memilih bentuk negara kesatuan dengan mempertimbangkan negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Betul? Betul ya. Keputusan tersebut tetap bertahan hingga kini. Sehingga keputusan-keputusan pemerintah pada masa lalu akan sangat mempengaruhi perkembangan negara pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya, menandai kondisi suatu zaman, menerangkan kapan terjadi sebuah peristiwa, menandai sebuah peristiwa bersifat unik, jelas di situ, dan membedakan antara sejarah dan mitos. Sehingga di sini ada keterkaitan ya tentang konsep waktu ini. Paham sampai di sini? Oke. Kalau paham, kita akan lanjutkan pembahasannya. Oke. Pada pembahasan sekarang tentang perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Kenapa kita harus membahas perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah? Karena konsep perubahan itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan, ya. Contoh gini, misalkan perubahan yang terjadi secara cepat, contoh ya, misalkan. Karena perubahan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada cepat, ada secara lambat, ada secara progres, regres, ada secara besar, ada secara kecil. Nah, itu ya konsep perubahan itu seperti itu. Contoh misalkan secara cepat nih. Peristiwa reformasi tahun 98. Akibat peristiwa tersebut, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, pada masa reformasi ini, Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, itu perubahan dalam bidang kehidupan. Dan itu akan terjadi karena di masa lampau. Kenapa kalau di masa lampau? Karena itu disebut peristiwa, ya. Contohnya lagi, misalkan
kebebasan berpolitik yang ditandai oleh pemilihan umum secara langsung dan berdirinya partai-partai politik. Nah, itu contoh dari perbedaan atau perubahan dari berbagai bidang kehidupan karena adanya sebuah peristiwa. Oke, perubahan juga ada yang secara lambat. Contoh misalnya gini, perkembangan sistem pertanian ya, sistem pertanian. Karena sejarah akan membahas tentang seperti ini. Pada masa praaksara. Nah, masyarakat bercocok tanam secara pindah-pindah. Artinya, di sini masyarakat itu akan bercocok tanam ketika menemukan sebuah tempat yang subur. Nah, di situ ketika terjadi subur pasti akan pindah ke tempat yang tersebut. Nah, itulah salah satu perubahan-perubahan sehingga nanti akan berubah lagi menjadi sistem pertanian tradisional ya, menggunakan misalkan pupuk konvensional, pupuk kimia, pestisida dan sebagainya. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kehidupan manusia itu senantiasa diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Oke, perhatikan contoh tersebut nih. Ledakan bom atom di Jepang pada 1945. Sudah lahir tahun 1945? Oke, kalau sudah lahir berarti bagus ya, bisa merasakan bagaimana ledakan bom atom di Jepang itu. Oke, nah perubahan itu bisa terjadi menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, ya. Juga menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, berkelanjutannya itu adalah mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang atau munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Nah, itulah ketika ada sebuah fenomena perubahan, maka akan terjadi efeknya, ya. Dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu, ya. Contoh lagi gini, ya kan. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah kedudukan Jepang. Selain itu, kita dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu konsep berpikir kronologis. Kita masuk bagaimana cara berpikir atau konsep berpikir kronologis. Sebelum kita masuk ke konsep kronologis, kita perlu mengetahui dulu arti dari kronologis. Kronologis itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani, ya. Awas ingat, yang artinya kronos, yang artinya itu waktu, dan logos, yang artinya ilmu. Jika kita artikan secara terminologi atau secara istilah, kronologi itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa-peristiwa waktu sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi ini ada arti dari pengertian waktu. Mana arti pengertian waktunya? Urutannya. Jadi kronologi itu seperti halnya urutan atau sistematika bagaimana peristiwa itu terjadi dari awal hingga akhir. Nah, setiap peristiwa sejarah itu akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtun dan berkesinambungan. Nah, kita akan lihat ya, perhatikan bagian berikut. Nah, ini. Terlihat ada pembentukan BPUPKI, kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam Vietnam ya. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok misalkan ya. Kemudian hasillah Indonesia merdeka. Nah, ini konsep kronologis. Setiap orang yang mempelajari sebuah sejarah, kita harus menguasai konsep kronologis ini. Nah, kronologis ini dalam sejarah diperlukan agar tidak terjadi anakronisme sejarah, ya. Jangan sampai terjadi anakronisme sejarah. Yaitu apa anakronisme itu? Ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Contohnya gini, melihat masa lalu dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa kini. Maka itu salah. Ya, pada masa lalu itu harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Jangan sampai pada zaman masa lalu kita kaitkan atau kita ubah atau kita artikan dengan perspektif pada sudut pandang masa kini. Itu akan merusak kronologis dari sebuah sejarah. Oke. Kronik ya adalah catatan tentang rentetan peristiwa yang disusun sesuai urutan kejadiannya. Jadi kronologi itu dalam sejarah itu berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian
ya. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Itu kronik disebutnya. Kronik. Contohnya kronik itu gini. Atau berita Tiongkok yang berisi catatan perjalanan para musafir. Catatan perjalanan para musafir atau pendeta Tiongkok yang pernah berkunjung ke Indonesia. Contoh lain misalkan ya, pada 6 Agustus 45 kota Hiroshima dibom atom. Pada 7 Agustus 45-nya PPKI dibentuk. Pada 9 Agustus 45 kota Nagasaki dibom atom lagi, ya. Pada 15 Agustus 45 Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 16 Agustus 45 peristiwa Rengas Dengklok, artinya di situ ada penculikan ya antara golongan tua dan golongan muda. Yaitu yang diculik adalah salah satunya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, 17 Agustusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Artinya di sini ada runtutan-runtutan ya, dari 6 Agustus, 7 Agustus, 9, 15, 16 sampai 17 ya, terjadinya sebuah kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan. Ya, konsep diakronik. Apa itu diakronik itu ya? Mengapa kita harus mempelajari konsep diakronik? Nah, dalam sebuah materi ya atau menguasai ilmu sejarah, tentu para sejarawan itu perlu menguasai konsep diakronik. Oke, diakronik itu kita bahas ya secara arti dulu agar paham. Diakronik berasal dari bahasa Yunani ya, diakronis ya, terdiri atas dua kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dia ya, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu ya. Berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang. Nah ya, berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah. Oke, nih ya, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Artinya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebuah diakronis itu adalah kita harus menguasai atau berpikir sejarah itu secara menyeluruh, secara utuh. Jangan sampai kita mempelajari sebuah sejarah itu hanya dari satu sisi saja atau hanya satu peristiwa saja. Kenapa? Karena dalam sebuah sejarah itu pasti antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, ini konsep diakronik juga memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Artinya, konsep diakronik itu mulai dari awal sampai akhir dan berkepanjangan, berkelanjutan, itu akan terus terjadi. Ya, itulah disebut berpikir diakronis. Juga diakronik mengutamakan memanjangkan dimensi waktu dengan sedikit keluasaan ruang. Mohon maaf ya. Oke, konsep tujuannya apa sih diakronik itu? Oke, tujuan untuk berpikir konsep diakronik itu adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Jika hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak akan pernah bisa menganalisis adanya suatu perubahan. Sebagai contoh gini, jika kita mempelajari sejarah pemilu di Indonesia ya, kita dapat melihat bahwa terjadi dinamika jumlah partai politik peserta pemilu. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 1955, pemilu diikuti oleh banyak partai. Tetapi gini, pada masa Orde Baru terjadi penyederhanaan jumlah partai pemilu, 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pada masa reformasi, pemilu kembali diikuti oleh banyak partai. Nah, artinya dari contoh ini, maka kalau kita lihat dari satu sisi saja, ini akan tidak bisa kita jadikan sejarah atau kita akan bingung nantinya. Nah, maka di sini konsep diakronik itu akan ada proses, akan ada penyeluruhan peristiwa ya berdasarkan waktu dengan sedikit keluasaan ruang gitu ya. Jadi akan ada perubahannya di situ. Oke, cara berpikir diakronik itu
mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Nah, berpikir diakronik juga menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ya, dalam berpikir diakronik itu diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Oke, kita lanjutkan ke konsep sinkronik. Perlu juga nih, di mana arti dari sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani. Ada sin yang artinya dengan atau bersama, dan juga kronikus atau kronos yang artinya waktu. Apa sih maksudnya konsep berpikir sinkronik ini? Ya, artinya itu kita perlu menguasai konsep berpikir sinkronik bahwa mempelajari sebuah sejarah itu dalam kurun waktu tertentu, tetapi perlu kita bagaimana kesesuaian antara ruang lingkup yang lebih luas. Nah, itulah mengapa kita harus menguasai konsep sinkronik. Ya, berbeda dengan berpikir diakronik. Nah, kalau diakronik itu tadi ya sudah jelas. Nah, kalau sinkronik mah lebih kepada kita hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu, yaitu menuntut kita untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi misalnya politik, ekonomi, atau sosial budaya. Dengan kata lain, berpikir sinkronik itu adalah menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial. Contohnya gini, contoh penggunaan konsep berpikir sinkronik adalah ketika bagaimana kita itu akan mempelajari sebuah peristiwa pemberontakan eh, di Petani Banten contohnya ya, pada tahun 1888. Nah, kita akan menganalisis peristiwa sejarah tersebut tanpa perlu mencari hubungannya dengan peristiwa sejarah lainnya. Kita hanya menganalisa kondisi banyaknya masyarakat Banten pada saat itu. Dan misalnya kita akan menganalisa dari segi kondisi sosial atau sosiologi, atau dari segi kepemimpinan politik masyarakat Banten pada saat itu. Nah, menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Jadi di sini akan ada sebuah kebersamaannya, ada sebuah sinkronisasinya dengan ilmu sosial yang lainnya, sehingga sebuah sejarah itu pasti akan terjadi dengan membawa seperti antropologinya, sosiologinya, kemudian ekonomi dan politik dan sebagainya. Ya. Itulah disebut konsep sinkronik. Nah, saat sejarah ditulis juga dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak akan hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Nah, contoh gini. Konsep berpikir sinkronik terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Tetapi hal ini membuat proses analisis peristiwanya bersifat menyeluruh dalam jangka waktu yang pendek ya. Walaupun jangka yang pendek tapi punya bisa analisa yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, dalam berpikir sinkronik itu kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa. Ya. Baik, kita akan memasuki generalisasi dan periodisasi. Nah, dalam sebuah sejarah itu ada kata generalisasi. Apa itu generalisasi? Yaitu usaha menyimpulkan dari khusus ke umum dengan tujuan untuk saintifikasi dan simplikasi. Salah satu bentuk generalisasi adalah periodisasi. Nah, generalisasi itu adalah bagaimana kita mengkaitkan sebuah sejarah antara satu dengan yang lainnya, di mana di sini akan ada pengumuman ya, dari mulai yang khusus ya,
sehingga menjadi umum, sebuah saintifikasi, sebuah keilmuan, sebuah simplikasi ya. Itu. Dan salah satu bentuk generalisasi adalah periodisasi. Oke, kita akan bahas periodisasi. Apa itu periodisasi? Ya. Periodisasi itu kalau kita artikan dalam bahasa Yunani ya, itu disebut periode yang berarti babak. Jadi kita nih perlu tahu periode-periode itu adalah bahasa Yunani yang berarti babak, masa atau zaman ya. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Jadi di sini periodisasi itu adalah masih ciri-ciri yang sama, namun di sini ada masa-masanya, ada zaman-zamannya yang berubah gitu ya, tentunya. Dengan demikian, kita harus menentukan terlebih dahulu dasar pembagian periodisasi tersebut sebelum memulai membuatnya. Nah, ini artinya kan pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam pembabakan tertentu. Contoh gini, contoh periodisasi ya adalah pembagian masa misalkan ya, yaitu apa? Masa praaksara dan masa aksara. Yang didasarkan pada pembagiannya adalah mulai dikenalnya tulisan oleh manusia. Nah, mungkin dari dulu kita sering mendengar praaksara, aksara, masa itu, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu konsep periodisasi. Kita harus paham di sini ya. Atau misalkan apalagi, selain itu misalkan pembagian masa Hindu-Buddha ya. Kemudian masa Islam dibagi berdasarkan pengaruh kebudayaan dan sebagainya. Itu disebut periodisasi. Apalagi contohnya misalkan ya pada masa Orla berubah Orba kemudian menjadi reformasi. Itu disebut periodisasi juga. Dan itu masih sama cirinya. Ya, masih sama, hanya adanya sebuah periodisasi. Oke. Periodisasi juga merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Hal ini akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Tanpa menggunakan konsep periodisasi, kita tentu akan kesulitan memahami berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi, khususnya di Indonesia. Nah, ketika kita mempelajari sebuah periodisasi, tentunya kita akan mendapatkan sebuah tujuan disusunnya periodisasi sejarah. Contoh dalam sebagai berikut ya. Satu, itu membantu mempermudah memahami sejarah. Nah, itu ya salah satunya dengan adanya periodisasi itu. Dua, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah, mempermudah menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. Yang terakhir, menyederhanakan rangkaian peristiwa. Nah, itu berbagai penjelasan mengenai periodisasi. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya. Intinya adalah dalam sebuah mempelajari sejarah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sulit, ya. Kenapa? Karena kita harus mempunyai dasar dulu. Bagaimana dasar itu menjadi pedoman kita untuk mempelajari fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Khususnya mungkin materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, itulah salah satu bagaimana kita memahami konsep dalam sejarah. Khususnya dalam berpikir ya, dalam berpikir. Kita bisa simpulkan bahwa sebuah sejarah itu dapat kita analisa dengan berbagai metode kaidah keilmuan ya. Tentunya dengan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Baik konsep berpikir kronologis, konsep berpikir diakronik, konsep berpikir sinkronik, dan itulah yang bisa menjadikan pedoman bagaimana kita bisa memahami sebuah sejarah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Don't forget ya, subscribe, like, and share video ini. Jangan sampai simak berbagai penjelasan-penjelasannya. Oke, next time kita ketemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.